Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Tugas ini adalah ujian akhir semester dalam mata kuliah pengelolaan kelas dengan mengangkat tema membina disiplin dan perilaku anak. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah perlu kita ketahui mengenai kata disiplin dan perilaku itu sendiri. Nah, jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Sedangkan kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disiple, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang. Nah, sedangkan disiplin itu merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Nah, di mana RIM kemudian mengemukakan bahwa tujuan disiplin pada anak adalah mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal yang baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Nah, saat mereka sangat bergantung kepada disiplin diri, maka diharapkan kelak disiplin diri akan membuat mereka hidup bahagia, berhasil, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kapan sih kita bisa menerapkan disiplin pada anak itu sendiri? Nah, jawabannya tentu saja pada anak usia 1 tahun atau pada usia dini. Itu sudah bisa diperkenalkan yang namanya disiplin. Nah, bahkan sejak berusia antara 6 hingga 9 bulan, anak sudah memahami arti perkataan tidak maupun jangan. Nah, di usia 1 tahun, anak mulai memahami perintah-perintah sederhana. Kenapa disiplin memang perlu diterapkan sedawal mungkin? Karena sejak dini anak perlu memahami konsep benar salahnya. Walaupun anak membutuhkan waktu sedikit lama untuk benar-benar memahami konsep tersebut dengan seutuhnya. Selain itu, balita juga perlu disiplin untuk mengajarkan kontrol diri serta menghargai yang namanya aturan sedini mungkin. Dengan cara ini, anak akan semakin memahami dan menghargai keberadaan orang lain di luar dirinya, sehingga anak yang awalnya egosentris menjadi lebih sensitif pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, cara paling mudah bagi anak-anak usia dini untuk mengenal disiplin adalah memahami contoh dan bimbingan. Selain itu, mereka juga membutuhkan pembiasaan dengan pola yang sama dan konsisten. Nah, selanjutnya, mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak itu penting? Nah, kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan modal dasar yang sangat penting bagi kehidupan sukses di masa depan. Berkaitan dengan hal ini, peran guru membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga anak merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Nah, pembiasaan disiplin pada diri anak akan sangat penting karena dengan berdisiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Ruang pada tahun 2003 mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Nah, tentu saja orang yang terlatih disiplin akan lebih besar kemungkinan meraih keberhasilan ketimbang orang yang tidak disiplin. Nah, tujuan daripada disiplin itu adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungannya atau kelompok sosialnya. Untuk itu, dalam penanaman disiplin ini perlu peran orang tua di rumah maupun guru di sekolah, itu sangat penting. Nah, di mana kemudian penerapan disiplin anak itu bisa dilakukan? Pembinaan perilaku untuk anak usia dini dilakukan itu melalui pembiasaan perilaku, baik di program guru maupun secara spontan, yang dimulai sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung dan sampai berakhirnya pembelajaran. Nah, dengan kata lain, penerapan disiplin kelas itu harus dilakukan guru sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, selama istirahat, makan, atau bermain, dan sesudah pembelajaran berakhir. Nah, adapun implementasi daripada penerapan disiplin anak di sekolah, yang sangat sederhana biasa kita temui sehari-hari, yaitu yang pertama contohnya misalkan mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, terutama pada guru. Nah, dalam implementasi ini tentu saja anak pada saat memberi salam itu disertai dengan senyuman atau lebih menghormati yang lebih tua, yaitu gurunya misalkan. Nah, kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan anak dalam hal menghargai waktu maupun dalam kegiatan pembelajaran itu anak bisa berperilaku dengan baik. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu waktu istirahat, makan, atau bermain. Nah, di sini anak-anak
bisa menghargai waktu bermain dan tahu akan batasannya sendiri. Eh, Kemudian teknik pembinaan disiplin kelas itu kita kenal dengan menjadi 3 teknik, dibagi menjadi 3 teknik. Nah, yang pertama itu teknik otoriter. Nah, dalam teknik ini disiplin ditegakkan secara kaku. Nah, di mana penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, bila anak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka anak akan dihukum. Dalam penerapan teknik ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali penguatan positif seperti senyuman, pujian bila anak bertingkah laku sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, teknik permisif. Nah, teknik permisif ini merupakan lawan dari teknik otoriter. Nah, pada teknik ini guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Nah, dalam hal ini campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga adalah teknik ini yang tidak mengarahkan anak untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang ada dalam kelompoknya. Anak diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Teknik demokratis. Nah, di mana penerapan teknik disiplin demokratis ini menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Nah, dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kembali tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Nah, dalam penerapan teknik ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapat, usulan, dan inisiatif. Namun dalam penentuan keputusan, anak akan dibantu oleh guru. Nah, untuk itu guru sering memberikan menggunakan penjelasan, diskusi maupun mengemukakan alasan-alasan dalam mengajarkan berperilaku. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ada 3 macam teknik dalam pembinaan disiplin anak, yaitu otoriter. Nah, tentu saja ada pula hukuman maupun hadiah yang diberikan pada anak pada saat pengimplementasian disiplin anak itu sendiri. Nah, definisi daripada hukuman itu merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak sesuai yang diharapkan, sehingga hukuman itu dapat pula diartikan sesuatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian fungsi dari hukuman itu pada dasarnya ada 3 fungsi penting dari hukuman yang berpegang besar bagi perkembangan moral anak. Yang pertama, fungsi restriktif. Nah, fungsi ini adalah hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Nah, jika seorang anak pernah mendapat hukuman karena ia telah melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Nah, di mana hukuman yang diterima pada anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Di sini anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan kepadanya. Nah, hal ini menyadarkan anak adanya suatu aturan yang harus dipahami dan dipatuhi yang bisa menuntunnya untuk memastikan boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi motivasi. Di sini hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Dari pengalaman hukuman yang pernah diterima anak, maka anak akan merasakan bahwa dengan menerima suatu hukuman itu merupakan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan. Dengan demikian, anak akan bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akhirnya timbul dorongan untuk berperilaku wajar, yaitu perilaku yang diinginkan dan dapat diterima oleh kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu definisi hadiah. Nah, hadiah atau ganjaran itu adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan pada suatu prestasi. Nah, kemudian dalam pernyataan Santoso pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa sebaiknya hadiah tersebut tidak berbentuk uang tetapi alat atau benda yang bermanfaat bagi keperluan sekolah, misalnya tas, sepatu, baju maupun alat tulis. Nah, kemudian fungsi daripada hadiah itu juga terdapat berbagai fungsi. Yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Nah, hadiah adalah salah satu bentuk pengetahuan yang membuat anak segera tahu bahwa tingkah laku itu baik. Sama halnya dengan hukuman yang menyadarkan anak bahwa tingkah lakunya itu tidak dapat diterima lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah memotivasi anak untuk tidak mengulangi tingkah laku yang diterima.
Di sini anak pada umumnya akan bereaksi positif terhadap penerimaan lingkungannya yang diapresiasi lewat hadiah. Hal ini akan mendorong mereka berperilaku baik atau bertingkah laku baik agar mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan. Nah, di sini apabila anak mendapat suatu penghargaan atau tingkah lakunya, maka ia akan mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu berarti. Ini yang membuat anak termotivasi untuk terus mengulangi. Sementara anak yang miskin hadiah tidak tahu persis apakah yang dilakukan itu berarti atau tidaknya. Akibatnya perilaku yang sebenarnya baik tidak untuk diulangi lagi. Nah, jadi ketiga fungsi hadiah itu misalkan dalam pengimplementasiannya seorang anak di kelas itu memiliki pengetahuan yang baik atau cerdas. Nah, jadi misalkan dia mendapatkan peringkat pertama, maka dia akan diberikan hadiah, misalnya dengan hadiah buku maupun alat tulis lainnya. Nah, berdasarkan berbagai penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tentu saja penerapan disiplin pada anak itu penting dan juga harus dimulai sejak dini mungkin, karena pada saat usia dini itu anak akan lebih mudah untuk menerima apa yang diajarkan. Kemudian pada saat anak itu masih terbilang sangat mudah, itu masih bisa diajar dengan baik-baik dan tanpa kekerasan. Untuk itu perlu pembinaan disiplin mulai dari hal-hal yang kecil saja, yaitu di mana di sini peran orang tua maupun guru pada saat anak telah bersekolah itu sangat penting di dalamnya. Di sini orang tua harus mengajarkan baik atau tidaknya perilaku itu kepada anak, maupun tentang mengajarkan tentang kedisiplinan yang dimulai dari hal-hal kecil saja. Misalkan contohnya menghargai waktu. Ini memang terbilang sangat sederhana, tapi dengan pembinaan disiplin pada waktu itu seseorang atau anak itu bisa menghargai waktu dan tidak semena-mena akan waktu, sehingga waktu tidak akan terbuang sia-sia saja. Nah, kemudian yang kedua, mengenai penerapan disiplin pada anak itu bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Nah, contoh pengimplementasian di sekolah itu seperti mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, yaitu guru maupun teman-teman. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah ke kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran anak dapat berperilaku baik, di mana di sini anak bisa memperhatikan maupun mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Yang keempat, waktu istirahat atau makan atau bermain. Dan yang terakhir adalah waktu pembelajaran berakhir atau pulang sekolah. Nah, kemudian teknik pembinaan disiplin kelas itu dibagi menjadi 3 teknik. Yang pertama, teknik otoriter. Dalam teknik ini disiplin ditegakkan secara kaku. Nah, yang kedua, teknik permisif, di mana teknik permisif ini merupakan lawan dari teknik otoriter. Nah, pada teknik ini guru memberikan kebebasan kepada anak dalam pengembangan perilakunya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah teknik demokratis. Nah, penerapan teknik disiplin demokratis itu menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dan poin yang terakhir adalah hukuman dan hadiah. Nah, hukuman itu didefinisikan sebagai penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan. Kemudian fungsi daripada hukuman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi restriktif, di mana hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi motivasi. Dan yang terakhir adalah hadiah. Nah, hadiah atau ganjaran adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Nah, di mana hadiah juga memiliki fungsi. Yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Kemudian yang kedua, memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima. Dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan sekitarnya. Mungkin itu dulu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video saya. Sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen.
Pak Akmal yang telah memberikan tugas final ini. Terima kasih Pak untuk 1 semester ini telah membimbing saya maupun teman-teman yang lain. Terima kasih atas segala ilmunya. Semoga bermanfaat dan bisa kembali kepada diri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.